Halo sobat baco. Sobat Baco. Ini saja dong. Wede, yang poinnya gede nih. Gimana nih? Poin game week 31. Tunggu dulu, kita mau bahas apa ini? Oh iya, kita perkenalan lagi, balik lagi nih sama Balik kita lagi. di Baca dan FPL Indonesia. Wuih. Jadi Gimana nih? episode kali ini kita mau membahas seperti biasa. Kita bahas yang pertama strategi transfer. Yang kedua, saya jawab. Oke. Pemain pembeda. Pemain pembeda. Nah. Terus yang terakhir penentuan itu adalah Kapten Kapten. belum makan, belum minum obat cacingan dia. Biasa. Terus tunggu dulu. Iya. Orang-orang mungkin taunya kita cuma berdua doang. Kenalin dulu kita teman kita. Biasa, jauh di sana. Minggu lalu dia ada di Swedia. Nah, minggu ini, Bay. Halo, Bay. Di mana lu sekarang, Bay? Sekarang lagi di ini nih, di apa? Di Zimbabwe sekarang. Zimbabwe. Coy, gua nitip jersey ya. Yang kemarin kan KW Zimbabwe tuh. Bagus coy, banget nih, gila. Nitip gua. Bagus kan? Bagus. Sudah nih, Pak. Bagus. Iya. Kalau MU ada nggak? Kenapa? MU ada nggak? MU. MU nggak dijual di sini. Iya, pasarannya beda lah, kelasnya beda. Nggak nyampe. Nggak nyampe Zimbabwe. Beda dia kalangannya kan dia gitu. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Kita langsung aja ke pembahasan kita yang pertama. Ya. Itu kita bahas untuk strategi transfer di game week 32 ini. 32. Tapi bolehlah kita bahas sedikit game week 31. Lu gimana sih? Coba nih, Kalau gua kemarin kan itu game week 31 ya. langsung aja pemain yang Kan gua bilang kemarin nih. Kemarin gua bilang pemain pembeda gua itu Rashford atau Martial. Ya. Tapi karena gua budgetnya Nggak punya nggak duit. kuat, Hah? nggak punya duit. tanggal 2 coy. Tapi kemarin ini udah gajian nih. Oh, Udah gajian tanggal 25. Pas. Kedepannya jadi gua nggak jadi masukin Rashford. Jadi gue pilih Martial. Langsung. Ternyata jawabannya hat trick. Tapi kapten kan nih? Nggak. Nggak ada dapet. Kalau lu gimana, Bay? Gua ya seorang poin gua nggak terlalu gede juga karena ya gua ngambil MU Fernandes dan juga gua diferensialnya Shaw karena kan gua mikirnya Sheffield ini kan backnya pada kehilangan pasti Iya. bertahan. Ternyata mainnya agak blown. Sheffield benar-benar jauh, nggak ada si Egan, nggak ada kipernya sih ya. Anderson. Iya. Ternyata Henderson itu bawa pengaruh besar juga ya Henderson. Betul. Nah, Ya iya. Iya malah Martialnya hat-trick. Gua nggak punya. Rashford pun gua mau punya dulu bilangnya. ya gitulah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Pokoknya tapi emang overall average-nya game week 30, game week 31 itu emang average-nya lumayan agak tinggi lah ya. Iya. Kita masih di atas 60 terus kan poinnya kan. Nah, untuk yang game week 32 nih, kira-kira gimana sih strategi transfer kita? Berarti kita udah masuk segmen transfer ya. Tuh. Soalnya gini, kemarin game week 31 menjelang game week 31 gua Bayu itu wildcard. Oke. Ya kan, jadi kita udah bebas pilih pemain. Nah, gue juga sampai 10 menit sebelum deadline itu gue masih ngotak-atik, terus akhirnya baru milih kapten, baru beli Salah, itu tukeran sama si Mane, asal gue ngambil Mane kan. Iya. Salah kok ternyata gacor, bener emang lu harus mendekati transfer deadline tuh ya. Gitu ya. Semakin kepepet, semakin anjir terinspirasi. Jadi kalau kemarin di episode 2 itu kita sebenarnya kan draft ini doang ya. Ya, kita udah share draftnya, cuman ya gitu ya namanya FPL itu kan nggak bisa. Iya, deadline di menjelang deadline aja tuh yang sudah pasti masih bisa berubah. Iya, tiba-tiba kayak lu kan menjelang game week 30 tiba-tiba dapat ilham ya, gue juga. Gitu ya. Nah, untuk game week 32 ini strategi lu gimana nih? Gue dulu nih. Iya, lu aja dulu. Ini salah aku yang paling tinggi nih poinnya di game week 31. Game week 32 Gue dulu nih. Iya. Sombong. Jarang-jarang dia poin tinggi. Gue gak usah nyebutin angka gue, soalnya pasti ada yang lebih tinggi lagi.
100 lagi kan ya. Jadi gini, untuk strategi gua kemarin itu kan gua ada naik gin ya. Ya. Terus kemarin ada Bernardo Silva tapi gua out masukin Martial. Sekarang strategi gue itu gua masih tetap keep Martial tapi Mike Dean gua tendang masukin Traore. Ada Traore Gitu. Jadi perubahan untuk game week ke 31 ke 32 itu nggak terlalu besar lah ya di squad gua, cuman Mike Dean keluar masukin Traore. Kenapa Traore? Karena kemarin kan dia juga sempat assist ya. Ya. Nah, jadi gua pengen nyoba, ya udahlah. Ini Harganya juga nggak terlalu mahal. iya nggak terlalu mahal, masuk juga. Ya gue berharap sih setelah game week 32 ini kalau nggak dia setidaknya kalau misalkan dia nggak asis, setidaknya marketnya naik gitu loh. Ya gue bisa jual lagi gitu, dagang. Soalnya lawannya juga Aston Villa. Aston Villa dan tapi walaupun di Villa Park ya. Oke, mungkin strategi transfer gua cuman itu sih nggak terlalu wah-wah banget di game week 32. Oke. Lo Bay gimana Bay? Gua kan kemarin ada wildcard ya kan. Ya. Ya pemain gua masih sama, tapi yang kemarin kita sharing draft terakhir, draft buat game 32 buat saat ini sih gua kepikiran gua nggak pakai transfer. Oke. Gua pakai transfer, gua maksimalin di pemain-pemain yang kemarin gua ambil di wildcard karena gua rasa masih cukup nih. Nanti aja gua di game 33 mungkin yang di saat fixturnya agak lebih mudah bisa gua pakai double transfer. Kalau double transfer kan seenggaknya bisa lebih fleksibel kan. Iya betul. Sekaligus gua ngeliat sikon ya, sikon juga. Dan game week 32 ini kayaknya gua bakal ambil transfer, cuman yang gua mantau juga sih siapa yang bakal gua mainin karena kan tim big shape-nya kan Manchester City sama Liverpool kan bakal ketemu. Masih ketemu Nah, gua ada 3 pemain di situ. Ya, gua nggak pakai transfer kayaknya. Gua sih kalau gua simpen, gua biar lebih fleksibel di game 33. Oh iya. Gitu. Nah si. Oh, udah pakai baik dulu nih. Ini bentar dulu dong. Apa nih? Lu nggak ngeliat udah pakai baju buat juara? Yo. Emang malam ini juara? Kalkulasinya gimana? Lu udah yakin? Gua udah dapet ini nih dari orang dalam katanya misalkan Chelsea bisa seri aja lawan Manchester City itu bakal menang. Ya bakal juara. Bakal menang. Ya, dan makanya dan juga misalkan Manchester City lawan Liverpool, besok misalkan City kan menang lawan Chelsea nih. Ya. Manchester City harus menang lawan Liverpool. Kalau misalkan seri pun ya bakal menang Liverpool. Makanya gue udah siap-siap banget nih pakai baju Ori lagi. Tidur Ori itu kan lu baru beli kan di Zimbabwe kan, kalau di Zimbabwe itu kan. Jangan dibilangin dong. Berarti tidur pakai jersey Liverpool. Berarti lo malam ini jadi fans Chelsea dong. Pakai. Gua nggak ganti baju, gua sampai Liverpool angkat piala. Anjir. Masih berapa minggu lagi kan? Tapi gini baik, gue juga punya kenalan orang dalam. Katanya malam ini mau di stop liganya. Oh gitu tuh Pak. Tiba-tiba liganya di-cut aja. Kalau pakai MU begitu ya. Oh iya. MU itu apa aja yang diharapin pokoknya gimana caranya 30 tahun penantian nambah. Oke, udah. Berarti gini ya, untuk strategi transfer lu nggak terlalu ini ya, nggak nerapin transfer ya? Transfer dia. Nggak ada ya? Iya, kalau gue pikir masih cukup lah. Gue pengen fleksibel di game 33 karena gue pikir nanti di game depan kayaknya fixturnya lebih bagus kan. Oh gitu ya? Buat gue gitu. Gue nggak terlalu ini juga sih, hampir sama kayak Bayu sih. Cuman ini doang, keluar satu ya? Kalau gue sih emang lu udah ditanya? Oh, gue nggak ditanya ya? Yaudah lanjut untuk Jadi gimana untuk strategi transfer? Yakin mau nanya nih? Iya loh, kan gue mau nyari lu. Enggak kan kalau gue berkaca dari game week sebelumnya kan Gimana? Mana? deadline langsung ini, jadi gue nggak mikirin dulu kayak gitu. Nah jadi kalau gue juga emang sebenarnya ini kan game weeknya padat banget ya. Gue kayak anjir, baru transfer
Baru transfer kemarin pusing-pusing terus sekarang udah mikirin transfer lagi siapa Jadi- yang Jadi jadwal padat podcast kita juga kita harus ngatur ini. Tapi gak apa-apa demi apa namanya? biar kalian nggak pada bingung. Iya, biar demi kalian dan kalian gak pada bingung, kita bikin episode 3 ini. Ya, iya. Nah, jadi kalau gua itu, boleh dibahas nih. Boleh. Ya, jadi kalau gua, sebenarnya gua juga sempet berpikir untuk nggak usah transfer aja. Iya. Soalnya kan, Gak ada duit. oh banyak duitnya, dia. Iya. Terus ini apa namanya? Tapi sih kan gue punya pemain tengah tuh si Hayden kan. Kemarin gue baru ngambil Hayden tuh. Sebenarnya itu buat menuhin kuota pemain aja sih. Cuman Sultan. iya, yoi. Cuma gue mainin karena asalnya kan gue penyerang tuh pas yang gue bahas di draft itu kan gue ada Giroud kan, ada Iya. Giroud, ada Bergwijn. Akhirnya kan Bergwijn gue ganti Mahrez, Giroud gue ganti ke si Ayew, ya kan. Nah cuman kan Ayew nggak gue mainin si Hayden. Nah Haydennya kemarin knock, memang cuma 75% kemungkinan main sih. Cuman gue pikir apa gue keep Haydennya, gue keep Hayden untuk transfer di game week depan atau gue ganti nih. Soalnya gue agak ragu juga Ayew nih game week depan oke nggak sih gitu. Gua kayak udah bench gua tuh udah yang krocok banget lah gitu, udah nggak yang point getter banget, jadi agak ragu sih. Cuman walaupun ada Lundstram juga, cuman gua masih belum terlalu percaya. Cuma mungkin ya masih wait and see sih, jadi tunggu sampai menjelang deadline paling gua bakal transfer out si Hayden atau enggak. Soalnya emang apa ya, untuk penggantinya juga masih belum tahu siapa. Belum tahu ya? Iya. Oke. Kenapa lu masih bingung kayaknya? Ya emang ya gimana ya, mau masukin apa kagak gitu. Tapi ya udah ntar kita lihat aja. Nah, jadi gini, deadline-nya. lu bingung. Hah? Sekarang kita masuk ke segmen apa namanya? Pemain pembeda. Biar lu dapat ilham. Gimana, Bay? Oke, Kak. Oke. Yo, Nah, Yang beda. Oke, berarti kita masuk ke segmen pemain pembeda. Dimulai dari Wahyu dulu lah. Pemain pembeda lu siapa? Kan dia Gua dulu ya. nggak ada transfer dia ya? nggak ada. Cuma Gue kan nggak ada transfer, tapi kan gue punya pemain beda. iya. Oke. Biar gue ngasihnya yang tepat, gue makan ini dulu. Kritik singkong. Adit gua Cap Bang Kaudir. mangkodir. Kali aja ada Ini bayar sponsor kan? berapa endorse? Kali aja ada sponsor. Kan kita sponsor kan ya. Jadi kita Kita memilih video ini kapten yang disponsori tepat. oleh cemilan keripik singkong Bang Kodir. Terima kasih Bang Kodi. Jangan lupa makan keripik singkong. Bang Kaudir. Kita memilih kapten yang tepat. Oke, Pak. Gimana, Pak? Kapten kalau ada sponsor. Kalau gua sih kapten gua masih agak ragu ya. Itu main beda ya. Kapten Iya, ya. Main main beda beda. gua sih kepikiran Son Heung-min. Son Kumin. Son Kumin. Kalau tipil kan, dia pemilikannya masih kecil sih, 8% kok. Dikit ya? Dikit. Dikit, 8% dia. 8%. Dan potensi buat poinnya gue rasa bakal gede sih. Kemarin pun kan juga harusnya gol, tapi kan offset tipis lah. Ya. Iya, offset tipis. Apa? Dan- Drama VAR. Ini drama Manchester United. Tipis banget anjing. Asli. Itu kalau gua yang main di IPL kayaknya offset mulu deh. Iya. Nafsu lu offset. Gigi gue yang ada offset gitu. Kan MU. Oh iya, diumpurin ya. Iya. Kan bersahabat sama apa lu? Iya. Enak Kan Manchester United. Manchester United. Di Liverpool kali. Di Liverpool. Oke. Jadi Nah, ayo Son. Ya, gua Son mikir Son besok lawan Sheffield harusnya yang lawan MU aja yang kayak begitu bisa ngegolin banyak, harusnya Spurs bisa dong. Spurs mah di bawahnya MU. Dih. MU tuh sebelum masuk Bruno Fernandes ormas ya. Lah katanya koperasi, simpan pinjam.
Iya, koperasi sih. Jualan jersey ya kan. Sekarang udah lumayan MU, tapi harusnya sih Son bisa ngeksploitasi sih, dan kemarin kayaknya pas ngelawan West Ham menjanjikan banget. Selain juga pilihan diferensial terbatas lah buat fixture besok. Gue Iya. kayaknya sih Son sih, gue rekomendasiin Son. Son. Mungkin gue ya. Ya kan gue bingung. Iya. Gue bingung. Kalau gua pemain pembeda gua yang ada di tim gua ya. Jadi gua tuh agak galau sih sebenarnya. Antara Masan Traore atau Ayu. Gitu. karena kenapa? Ayu tuh gua rasa besok di game week 32 plus dia kan lawannya Brighton ya? Ya. Burnley apa ya? Burnley ya? Apa sih? Apa? Ayo Burnley. Burnley. MU itu lawannya Burnley, kan percaya sama gua. Crystal Palace. Iya, Burnley. Nah, gua rasa dia juga bakal bermain bagus dan pemilikan juga ini masih juga ya. Ayo kita lihat 9,1%. Anjir. Dikit. Tapi itu udah lumayan ini juga ya, udah lumayan banyak juga sih buat striker ini kelas Ayu. Kan dibilang kan kalau di game week kemarin gue bilang kalau Ayu itu untuk penyerang ketiga ya oke. Karena harganya value for deal-nya lumayan Iya. lah. Cuman kayaknya gue lebih masang Ayu deh untuk Daripada Traore. Iya Traore. Agak lebih besar sih, cuman gue nggak tahu ya kalau mendekati dari kayak gimana nantinya. Cuman dua pemain pembeda gue yang itu tuh, gue rekomendasiin Ayu sama Traore gitu. Karena kan kalau untuk Bruno pasti udah banyak yang punya. Iya. Nah, teruntuk lu juga yang punya Bruno. Sekarang kan Bruno tuh ngambil set piece semua ya. Ya. Jadi ya bagus lah untuk pemain tengah untuk sekelas Bruno. Ya. Gitu. Jadi kalau Bruno mah udah nggak masuk pemain pembeda, dia mah udah banyak banget yang Kalau pakai. Bruno itu kepemilikannya udah 20,6%. 20,6%. Dan sekarang orang-orang juga kalau misalkan mau masukin Rashford, Ya. itu juga mikir juga jatahnya dia udah diambil sama Bruno. Biasanya kan set juga biasanya dia set free kick, penalti. semuanya penalti kan. Sekarang diambil sama Bruno. Kayaknya tunjangannya naik nih Bruno nih. Ngambil semua kayaknya. Iya. Jadi gue saranin di game week 32 plus pemain pembeda gue ada 2, Ayu sama Traore. Itu aja sih. Nah, kalau dari gue menarik sih sebenarnya si Traore itu karena Kenapa? Wolves kan, Wolves lawannya Aston Villa. Nah, bukan masalah lawannya sih, kalau Traore itu gue masih agak mikir, gue bingung sih sebenarnya. Soalnya Bingung kenapa? gue bingung karena apa? Wolves itu dengan Traore main itu bagus mainnya. Iya, mantap. Gocek-goceknya nariknya bagus, tapi dia selalu menjadi pemain substitution. Baik, lu bisa jelasin nggak kenapa si Traore itu selalu masuk jadi super sub gitu loh? Sebenarnya sih dia, ya kan kalau nggak super sub juga sih, kemarin kan sempat starting. Ya. Tapi dia tuh kenapa kadang-kadang dijadiin sub? Jadi tuh pelatihnya kayaknya mikir Traore kan dia ngeksploitasi sayap tuh, dia untuk crossing kan. Kombinasi goal Wolves kan banyak banget yang kayak gitu kan. Traore nyisir sayap terus habis itu crossing, Gimenez header ya kan. Iya. Nah, biasanya ngandelin pemain-pemain udah pada capek kan dengan badannya yang kayak apa? Iya. Dia lahirnya di luar negeri, coba di Indonesia jadi kuproy. Tuh. Angkat-angkat begini. Jadi menurut gua kenapa sering dijadiin sub, karena pas tenaga musuh udah pada habis dia dimasukin. Dan juga kan kemarin sebenarnya kenapa sub kan karena kan ada masalah di shouldernya dia kan. Dia sekarang harusnya sih lebih sering starting sih harusnya. Gitu. Nah itu menurut gua bagus itu. Nah terus gue tapi menemukan juga nih yang sebenarnya lumayan oke gitu. Dibandingin si Hayden. Siapa tuh? Hayden mah dari dulu gue udah gak mau pakai lagi sekali transfer habis itu kartu merah. Kemarin dapat 3 poin ya lumayan. Gua tuh dapet mana? Nih namanya Saint Maximin. Panggilannya Imin.
Ini Oh, ini. Bung Rani ini kayaknya udah mantap-mantap pemain Newcastle. Dia kayaknya tahun depan bakal pindah jersey lagi nih dia. Iya kan baru dibeli sama Sheikh. Iya kan? Newcastle kan baru dibeli sama Sheikh nih. Kalau calon-calon nih. Dia kayaknya bakal ini lagi nih. Apa namanya, lu jangan berpindah kiblat ya, tadinya Chelsea malah ini. Gua sekarang Manchester City. Oke. Enggak. Soalnya emang kalau dilihat Ya. trennya lagi bagus sih. Gitu ya. Dia kan left winger kan. Left wingernya dia suka tipikal yang sebenarnya crossing sih, cuman dia juga eksploitasi kayak si Traore, cuman kalau Traore mainnya di kanan, dia lebih di kirinya gitu. Dan Newcastle juga besok lawannya kan Bournemouth. Ya. Jadi menurut gua ya lumayan lah, harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 5,4, kepemilikan 1%. 1%. Gitu. Jadi itu yang bisa jadi diferensial. Itu wow, kalau misalkan lo mau ambil kemarin soalnya dia poinnya sampai di game week 30 itu poinnya 10 poin gitu. Soalnya dia nyetak 2 itu. Tapi kenapa lu nggak mencoba? Enggak. Enggak. Mau. Gua belum ngomong. Nggak mau gua. Lu tuh ya lama-lama. Nah, gitu. Apa? Jadi gini, apa namanya? Lu silahkan ngasih pendapat juga ya, Bay. Maksud gua pemain muda City, Foden. Foden. Itu lumayan bagus juga loh. Biasanya kan juga penyakitnya si Pep. Dia tuh akhir-akhir musim. Kalau misalkan di malam ini Liverpool juara, berarti kan memang dia udah nggak ada ini lagi kan, udah nggak ada motivasi. Iya, target lagi buat Ya. juara kan. Buat Liverpool juga kan, Ya. udah juara juga kan, gitu kan. Mungkin dia bakal maksimalin pemain muda. Dan Foden itu, gua lihat dia punya potensi besar juga buat berada di skuad sampai akhir musim, gitu. Kan dia pernah remaja juga kan. Ya, tapi kan kalau Foden itu kan kalau dilihat ya dia jarang banget starting kan. Ya itu sih. Cuman feeling gua, Beli juga. Pep penyakitnya kalau misalkan di akhir musim, ya gitu. Aduh, kayaknya pemain muda gitu. Gimana Bang menurut lo? Kalau gue sih Foden setiap main memang poin ya. Dan menurut gue memang nothing tulus sih, dia udah bakal siap-siap ngotak-atik strategi buat persiapan musim depan, karena kan ya nggak terlalu tekanan buat ngejar apa-apa loh, kecuali Champions League kan. Tapi kalau menurut gue buat kita udah resiko sama Pep rotasi agak riskan sih buat masukin ke starting 11, masukin ke Foden gitu loh. Agak riskan karena kan si Foden ya apalagi rotasi, misalkan masuk nanti menit 80, menit 85, 60, iya. nggak sempat ngapa-ngapain, poinnya 1 doang. Iya, kalau nggak main sama sekali masih mending lah. Iya, Ini iya. menit segitu ya kita juga agak mikir juga sih. Ini gue senangnya bacotin podcast itu kayak gini nih. Gue ngeluarin pendapat, biar analisa bareng-bareng. Gitu. Bacotin bareng-bareng. Bacotin bareng-bareng. Tapi benar juga sih Bang. Cuman kan itu feeling gue ya. Oke, lanjut. Sip. Pilihan kapten untuk game week 32. Siapa? Kalau gua di game week, gua dulu nih. Ya, Gua banget. lu banget. Jadi gini, kalau di game week 31 kemarin kan gua masang Mane ya Mane sebagai kapten. Yes. Kalau gua sih belum mau berjudi ya buat ngaptenin si Martial atau si Fernandes. Gua mungkin pilihan masih di Mane atau KDB. Mane atau KDB? Iya betul. KDB lawannya Liverpool. Sama. Iya, Mane lawannya City. Iya. Ya, mereka berantem ya. Makanya tapi gue lebih feel ke Mane sih. Gak tahu ya kalau misalkan dekat treatment lagi. Tapi untuk saat ini pilihan kapten gua di 2 orang itu. Oke. Mane dan KDB. Gitu. Gimana Bay? Kalau lu gimana? Bodoh tanyain. Gua alasannya kenapa nggak mau pemain MU kenapa? Kan lawannya Brighton. Nah, kenapa nggak mau pemain MU? Nggak tahu gua nggak ini. Lu pemain MU lu cuma punya Fernandes doang ya? Martial kan ada. Nggak sama Martial. Kenapa nggak Martial? Kan biasa gitu. Kita kan udah pernah bahas. Udah pernah bahas. MU satu game. Gitu. Penyakitnya kayak gitu. Kemarin habis seri kan lawan ini. Tottenham. Lawan Tottenham. Kemarin menang.
Nggak tahu. Menang Kalau kan fans ya? lawan Sevilla kan menang dia. Iya. Nah ini nggak tahu nih lawan ini dia. Oh iya iya iya. Gue nggak tahu lagi sih belum menemukan konsistensi di MU musim ini. Serius gitu. Itu katanya. Iya, gue juga setuju sih sebenarnya sih. Apalagi kan kemungkinan pasti kan pada ngikut dong bandwagon besok pada bondong-bondong ngebeli aset MU kayak Martial sama Rashford ya. Gue Ya, rasa sih. Pasti itu penyakit manajer itu kayak begitu tuh. Ya ibaratnya ngejar poin yang udah lewat. Tapi gue ngeliat Brighton tuh kayak gimana ya, tim yang nggak bisa nyetak gol kecuali ke Arsenal ya, tapi bertahannya kuat banget. Nah penyakitnya MU kalau main lawan tim bertahan gimana Bang? Muter-muter FC. Sebenarnya Sheffield juga kemarin nggak bertahan banget sih, mereka maksain juga ngelihatnya permainannya gampang banget terbuka deh. Tapi kalau Brighton gue rasa dia bakal bertahan sih, dan gue sih harapannya, dan gue ngelihat kayaknya agak nggak semudah game week kemarin kalau lawan Brighton. Brighton itu mau Jadi apa? kita, Iya. iya, Mau apa ya? Mau apa ya? mau Berarti nanti De Gea cedera juga loh. Jangan, malah De Gea sumber golnya dari lawan. Sumber golnya ya. Jangan bener kalau De Gea cedera nanti Henderson ditarik balik kan. Brighton serang aku. Nah, kalau gua juga agak setuju sih kenapa gua belum ngelihat ke aset MU pada lawannya kan Brighton kan. Kayaknya sih bakal agak kesulitan ya buat ngelawan Brighton. Jadi kalau gua sih buat pilihan kapten, gua ada dua opsi yang gua pikirin, belum gua tentuin sih, antara gua ngekaptenin Son Heung-min karena kan dia semenjak dari kemarin kita selesai break lockdown belum nyetak gol nih. Ya. Dia udah ngebet banget dari kemarin hampir terus. Nah, Atau Jimenez lawan Aston Villa. Gimana soalnya Aston Villa sih. iya. Iya, Aston Dia Villa kan juga punya pasti punya kans juga buat ini di game week 32 plus. Nah, iya, misalnya dia kan terbuka kan. kalau Aston Villa pasti terbuka. penyerang gitu kan, kalau penyerang ya gue kayak ngelihatnya kalau penyerang dijadiin kapten tuh kayak apa ya, kalau cuma nyetak satu gol tuh kayak rugi gitu. Iya. Soalnya kalau midfielder kan masih dapat poin clean sheet kan. Iya, tapi kalau penyerang kelebihannya kalau dia nyetak gol satu dan jadi misalkan itu gol kemenangan, Bonus. buat dapat bonus poin tuh lebih gede. Iya, betul. Ya itu sih dilema sih. Ya gua masih mikir-mikir antara Son atau Jimenez. Son Itu atau sih. Jimenez. Ya netizen nanti mungkin kalau ada yang ini masukannya gimana. Kenapa nggak Mane, Bay? Lu balikin dong. Lu kenapa nggak mau pemain Liverpool gitu? Kan mau menang lawan City. Itu dong. Jangan, gue pengen menang dan ngangkat piala tanpa pressure yang lebih tinggi. Gue latihan. Jadi nggak kayak Liverpool ya. Soalnya kalau gua malah mikirnya gua mau kaptenin si Salah lagi. Iya. Enggak salah terus. Salah terus. Sebenarnya soalnya apa ya? Yang pemain yang gua punya ya. Nanti kan bisa dilihat nih di sini nih pemain gua nih. Ini apa ya? Bisa dilihat pemain gua itu ya. Lu kok ada buat Salosa? Saya ini. BP. Ya gue mikir dari 4 nama, Mahrez, Fernandes, De Bruyne, Salah itu lebih milih ke Salah sih sebenarnya. Makanya ya tadi bahas MU, ya MU begitu. Apalagi Fernandes kemarin juga kan nggak terlalu wah kan, ketutup sama pesonanya Martial dan Rashford gitu kan. Nah terus penyerang gue punyanya Ayu, Jimenez, DCL. Ngapain anjir? Udah nggak punya gue kalau penyerang premium gitu. Jadi pilihan gue cuma di midfielder aja. Salah. Midfielder itu ya alasannya kenapa Salah ya karena saya udah punya duit punya pemain dengan semahal itu terus nggak dikaptenin. Mungkin gue akan keluarin Salah pas udah Liverpool juara, mungkin gue udah ngeluarin Sebenarnya Liverpool ini benar-benar ini apa namanya, ada di situasi dia harus menang gitu. Artinya Iya. kan dia ingin membuktikan gini, ini loh mempercepat. gua loh yang juara ini. Dia juga nggak mau ngangkat piala dengan hasil seri kan pasti. Iya lah pasti. Walaupun malam ini dia juara, ya tapi kan dia datang ke Etihad kan bukan itu seri. namanya gengsi, adu gengsi. Gitu. Tapi mungkin
bisa juga ngeprank Ngeprank. pakai pemain muda semua ya kan? Oh, gitu Kita ya? tahu. Kadang kan gue suka gitu kan. Aduh, jadi ingat mantan RG. Kirain mantan yang mana? Bukan. Aduh. Jangan. Lagi. Nah, apa lagi nih? Ini kemarin gue juga sempat lempar ini ya, ilmu Bagus. apa? Q&A ya? Iya. Pertanyaan. Jadi ada teman-teman, sobat-sobat bacotin nih yang mau nitip pertanyaan enggak gitu kan? Iya, siap. Nah, kemarin jadi ada yang bertanya di Twitter. Ya, di Twitter. Ngerti nggak pertanyaannya apa? Lupa kan lo? Gue ingat sih. Iya. Dia bahasnya Pogba. Iya, Pogba. Jadi Pogba kan- udah turun gunung. Jadi kan dia nanya Pogba itu di game week 32 plus itu gimana? Soalnya di game week berapa? Game week 30, Ah, dia dengan 27 menit ada satu asis. ada satu asis Ya. gitu. Cuman gini ya, kalau gua analisa ya, Udah. Lanjut. kalau gua analisa bro, jadi gini bro, So, si Pogba ini gua lihat pas main sama Sevilla belum terlalu sentral juga sih gua lihat ya. Jadi nggak terlalu istimewa. Jadi perannya itu digantikan perannya itu malah diganti sama ini Bruno gitu. Masih banyak masih salah juga sih gua lihat. Itu sih analisa gua. Jadi untuk game week 32 plus kalaupun dia main, dia tuh kayaknya masih penyesuaian gitu. Dia kan lama nih absen. Tiba-tiba masuk kelas dengan guru yang baru, anak baru yang baru. Jadi Jadi kan ada anak berprestasi. Iya gitu kan. Jadi kan dia masih masih dalam tahap Fase penyesuaian, fase penyesuaian kayak gitu. Jadi kalau gue lihat di 32 plus sih belum terlalu bisa bicara banyak ya buat Bang Haji ini kan ya. Kayak gitu. Bang Haji. Haji Pogba. Gue malah lebih optimis ke ini Bruno sama Martial. Kan gue udah pernah bilang kalau kalian mau ngambil aset MU, kita bicara pertama 3 pemain, cuman kalau untuk tengah 2, Martial sama Pogba. Martial sama Fernandes. Yes. Oke. Menurut lu gimana, Bang? Kalau gue sih Pogba kemarin kan pertandingan terakhir itu dia posisinya lebih dimundurin Iya. buat penyeimbang sama si Matic. Nah, jadi kalau buat sebagai team player permainannya lebih bagus. Tapi kalau untuk FPL player itu udah berkurang banget poinnya deh. Dia udah nggak boleh nge-shoot, kayak Mauli juga kalau nge-shoot suruh bayar denda 500.000 atau berapa gitu. Kayak Oh iya ya. Ini udah kebencian ini bukan Ujaran kebencian. ISIS ini udah kotak penalti, udah maksudnya cuman umpan simple Iya, kayak gitu. Benar. Side pass, Iya. pinjam. Jadi buat passing juga agak susah. Terus juga dia ngambil penalti pun sekarang udah ada saingannya, ada Fernandes dan juga ada Rashford. Dia mungkin ambil ketiga. Enggak, dia kalau ambil penalti bisa udah keprit aja tuh 90 menit. Dia kan ambilnya lama banget. Makanya gua kalau misalkan jadi dia buat diambil buat sebagai pembeda sih, gua rasa duitnya kan bisa dipakai ke yang lain. Sayang aja sih kalau buat Pogba ya. Secara dia mungkin ya. Jadi Pogba itu harganya 8,3. 8,3. Iya. Dengan 8,3 tuh bisa dapat busuk. Bisa dapat banyak lah, Richarlison. Banyak. Dapat Martialnya cuma 8. Gue mendingan ngambil aset Chelsea, Mon. Ya, bisa. Serius, Mon. Grealish Ini Martial cuma 8. 8 deh, Martial. Cuman dia angin-anginan sih Martial. Si Mahrez 8,5. Nah, Mahrez mainnya bagus, cuman biasa keprank sama Pep. Ya. Nah, gitu aja, siap-siap kalau Pep gitu. Atau nggak Bergwijn bisa. Ya, Bernardo Silva Banyak sih bisa. pilihan. Pulisic bisa. Ya jauh lah Pogba. nah kalau misalkan untuk game week 32 plus lu mau buang-buang duit dalam angka 8 juta, itu jangan Pogba deh, mending yang lain gitu. Ya, Itu betul. aja sih. Kecuali lo emang ya gini banget lah sama Pogba. Pogba diehard ya. Pogbalisius ya. Pogbalisius banget gitu. Jadi kalau menurut kita sepakat no buat Pogba ya. Oke, sip. Jadi kesimpulannya untuk segmen 3 tadi,
Pemilihan Untuk kapten. pemilihan kapten, kalau gua ada KDB dan Mane. Kalau Bayu tadi ada Son Ton dan Jimenez. sama Jimenez. Jimenez. Kalau dari gua masih salah. Salah lagi. Salah lagi. Aduh, coba selalu salah. Berat. Enggak. Salahnya mulu. Enggak. Biasa aja dong. Norak. Jadi, oke. Mungkin untuk episode 3 ini cukup dulu ya kali ya. Oke, jadi kita Kata terakhir. apa? Ada nggak? Nggak ada, nggak usah. Masih nggak ada kayaknya. Baik, lo punya pesan terakhir nggak, Bay? Pesan terakhir. Lu mau kemana dong, Bay? Mau kemana, Bay? Pesan terakhir. Anjir. Mau angkat piala gua. Ini mimpi buruk buat ini, buat fans MU sih. Oke, Bay. Ya ini apa buat yang ngedengerin di YouTube, gak apa-apa bisa komen misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau misalkan itu langsung dijawab-jawabin, kita jawab-jawabin di komennya YouTube. Terus juga tolong dibantu share dan subscribe karena itu biar nambah semangat kita juga buat terus bikin konten dan juga biar ngeramein dunia per-FPL Indonesia sih. Ya, Betul. jadi kita besar bukan karena kita, tapi karena kalian, gitu. Jadi tanpa kalian itu kita ya anak malu apa ya? Lo ikutan itu ya? Apa? Pilkada ya? Bahasa lo kampanye bapak-bapak lo. Gue kayaknya besok mengikuti Bayu aja. Oke lah, pokoknya Karena masih jarang banget sih buat yang apa YouTube buat ngebahas FPL di Indonesia ya, sedangkan yang di luar negeri kan udah banyak banget kan. yes. Ya, jadi Dukung kita tetap konsisten di ya dukung kita. FPL Indonesia. ya, di YouTube dengan tema ber-FPL dengan cara subscribe Like, share, ya. terus juga silakan komen-komen jika ada pertanyaan atau jika ada masukan ya juga nggak apa-apa. Sip. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu aja dari kita. Selalu ingat bahwa pilihan tetap ada di tangan kalian. Apa? Pilihan apa? Pilkada? FPL. Pilkada. Ya udah, kita sama-sama manajer, kita punya pilihan masing-masing, dan video episode 3 kali ini cuman buat sharing aja dan buat kalian nggak terlalu pusing-pusing gitu aja. Oke. Sampai jumpa di game week ke 33 plus. Semoga kita masih bisa eksis, masih sehat. Iya. Pilih kita nomor 2. Coblos. Doakan kita masih sehat, subscribe dan dukung kita. Kita ketemu nanti insya Allah di game week 33 plus. Dadah. Dadah.